tengah data di mana animo pemudik di tahun 2025 ini diproyeksikan turun begitu atau tidak lebih tinggi ketimbang tahun 2024 lalu. Apakah geliat aktivitas liburan masyarakat kita ini ikut turun atau justru terjadi peningkatan di sana, Pak? Oke, jadi begini, yang terjadi kalau menurut saya justru sebaliknya untuk bisnis di travel agent kayak gitu ya. Kita mencatatkan pertumbuhan year on year positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Justru kita tumbuh 34% kurang lebih di situ ya. Karena begini, bisnis travel agent di situ itu biasanya kita tamu itu sudah melakukan pembookingan itu jauh-jauh hari. Kayak gitu ya. Itu yang terjadi di kita. Nah, memang ada banyak faktor yang terjadi. Ini jadi tidak semata-mata memang kalau kita ngelihat kondisi ekonomi saat ini sepertinya bukan sepertinya tetapi memang sedang downtrend seperti itu. Nah, after lebaran itu baru memang betul kita rasakan terjadi. Tetapi kita melihatnya itu sebagai sebuah siklus. Jadi memang after orang biasanya New Year kayak gitu pasti Lebaran momen berikutnya. Nanti bulan Juni di mana rata-rata orang itu akan melakukan libur kenaikan kelas itu akan naik kembali biasanya seperti itu. Cuman bisa saya gambarkan memang terjadi penurunan after Lebaran ini. Tapi pada saat Lebaran kalau yang tercatat di data yang kita miliki justru positif. Oke, datanya justru bagus begitu ya, terjadi peningkatan di sana. Oke, baik. Kalau kita benturkan dengan isu yang juga terjadi di segala sektor yaitu daya beli masyarakat kita yang mengalami penurunan, Pak Dedi. Apakah juga Anda lihat ini tidak cukup berarti atau tidak cukup membuat animo dari pelaku wisata ini menjadi turun juga di tanah air kita? Karena memang sebetulnya jalan-jalan adalah hal lain. Walaupun daya belinya masyarakat turun, ini jalan-jalan pun tetap berjalan bagi masyarakat kita. Benar. Populasi kita sangat besar nih, seperti itu kan ya. Jadi kita juga memahami bahwa daya beli masyarakat itu pasti turun seperti itu. Jadi masyarakat sekarang itu menurut saya juga cukup cerdas bagaimana mereka istilahnya mengakali ya, bagaimana mereka mengakali untuk mereka harus tetap berjalan-jalan, tetapi ada komponen-komponen yang mereka harus reduce seperti itu. Apalagi orang Indonesia sangat suka sekali dengan membawa oleh-oleh kayak gitu ya, baik itu pergi domestik maupun internasional seperti itu. Kalau kemarin saya lihat ada beberapa kota kayak gitu di Indonesia kayak gitu yang terjadi penurunan, tapi di satu kota juga terjadi penumpukan wisatawan. Saya pikir ini di mana masyarakat kita itu lebih berpikir, misalnya saya ambil contoh kayak Bali terlihat sepi kayak gitu, tapi cost-nya di sana pasti lebih tinggi compare sama dengan di Jogja. Akhirnya Jogja mengalami pertumbuhan yang positif di situ. Banyak sekali wisatawan yang bertumpuk di Jogja seperti itu. Jadi orang lebih berpikir lebih cerdas lagi bagaimana dia spending uangnya. Menurut saya seperti itu. Jadi pengaruh penurunan pelemahan ekonomi ini pasti berasa, tapi mereka mencari cara bagaimana mereka tetap harus mewujudkan kayak gitu. Karena kan kalau kita bicara masalah industri liburan atau leisure kayak gitu, semua orang itu kayaknya sekarang udah menaikkan industri liburan ini bukan lagi sebagai kebutuhan tersier, tapi mungkin sekunder. Di mana sekarang orang juga itu kan butuh validitas kayak gitu dengan adanya sosial media. Mereka harus tetap pergi seperti itu. Itu yang saya lihat sih. Oke, baik. Dengan tadi kalau kita lihat begitu ya, pemerintah melakukan atau menerapkan kebijakan penurunan tarif tiket pesawat sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin. Apakah ini juga cukup bisa mendongkrak kinerja pelaku usaha di sektor travel, Pak Dedi? Itu bagus sekali yang dilakukan pemerintah menurut saya kayak gitu. Dan saya pikir terjadi kenaikan volume juga untuk keberangkatan tiket pesawat. Namun yang harus dicatat adalah beberapa orang itu kadang melihatnya seperti ini, bahwa pada zaman tahun sebelumnya katakanlah bahwa mereka ingin pergi hanya sendiri berdua, tapi sekarang tahun ini berbanyak orang misalnya seperti itu sangat berpengaruh sekali, sehingga akhirnya apa? Walaupun harga tiket pesawat turun, tetapi orang memutuskan karena
mereka pergi dengan rombongan, dengan total kapasitas yang lebih banyak, akhirnya mereka mengurungkan. Nah, tapi itu akan sangat berdampak sekali kepada individual traveler. Kayak gitu, itu sangat bagus sekali menurut saya apa yang dilakukan pemerintah. Oke, baik. Sangat bagus sekali ya Anda lihat begitu ya. Tapi juga banyak yang mengatakan bahwa memang penerapan dari kebijakan penurunan tiket pesawat, harga tiket pesawat ini terbilang terlambat. Apakah Anda juga sepakat dengan hal tersebut, Pak Dede? Kalau dibilang terlambat, ya, yes, seperti itu. Karena gini, sekali lagi bahwa industri liburan itu kita butuh perencanaannya. Kayak gitu. Jadi kita kadang datanya saya belum punya secara spesifik, tetapi rata-rata kalau data di Hobby Holidays seperti itu, kita itu selalu mencatatkan biasanya orang berlibur itu minimal itu biasanya 6 bulan sebelumnya. Kayak gitu. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka udah merencanakan. Jadi bisnis liburan ini adalah butuh perencanaan. Jadi nggak bisa serta-merta langsung dalam 2 minggu kayak gitu sebelum hari H kayak gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya kita sudah mencatatkan dari 6 bulan sebelumnya itu di kita masih positif seperti itu. Orang udah merencanakan. Karena kan kalau ngelihat perkembangan situasi ekonomi saat ini itu kan baru 1-2 bulan ini ya kerasanya, padahal orang sudah 6 bulan sebelumnya udah booking. Nah, tapi mereka tetap harus berjalan kan. Nah, apa yang mereka lakukan adalah ya mereka harus ya budget squeezing di situ. Ya jadi tadinya misalnya dia mau jalan-jalan ke kota mana kayak gitu. Oh, dia udah merencanakan mau beli banyak oleh-oleh kayak gitu. Ya ditunda lah oleh-olehnya. Demikian juga ke outbound, ke internasional, ke luar negeri. Ya pasti lebih dikurangin aja. Tetapi mereka tetap harus berjalan kayak gitu, nggak bisa ditunda seperti itu karena ya buat mereka salah satu ways untuk healing dan validasi untuk diri mereka sendiri. Seperti itu sih yang terjadi. Oke. Kalau kita lihat secara time frame kuartal pertama 2025 sudah terlewati begitu ya karena sekarang sudah menginjak bulan April. Bicara juga terkait evaluasi yang ada. Sebetulnya melihat selera atau animo masyarakat kita lebih senang bepergian atau mengunjungi destinasi di domestik atau di mancanegara saat ini, Pak Dede? Kalau di Hobby Holiday sendiri kayak gitu ya, yang saya lihat ya gitu trennya memang lebih banyak dominan memang di internasional. Tetapi domestik juga ada kayak gitu. Karena begini, pasca COVID kayak gitu kan ya. Jadi ibaratnya pasca COVID ini banyak sekali semua informasi terekspos. Semua orang begitu mudah untuk mengakses OTA. Artinya apa? Hanya dalam genggaman tangan itu mereka semua bisa mengakses kayak gitu. Jadi mereka tidak butuh bantuan lagi sebenarnya untuk terutama untuk domestik itu tidak membutuhkan bantuan untuk travel agent khusus untuk domestik. Tapi kalau untuk internasional mereka masih banyak butuh bantuan travel agent. Karena kan katakanlah kita mau ke ASEAN, Asia, Amerika atau Eropa, pasti orang kita butuh bantuan. Tapi kalau untuk domestik itu mereka hanya dalam genggaman tangan aja mereka bisa melakukan booking kayak gitu. Tapi secara komposisi kayak gitu ya sebenarnya sama aja. Market domestik kita luar biasa besar, populasi kita sangat besar kayak gitu. Tapi market internasional kita tidak lebih besar daripada market domestik karena ya pasti cost karena cost ya. Tapi domestik itu pasarnya luar biasa besar. Nah disinilah pastinya peran pemerintah untuk lebih meningkatkan kayak gitu daya tarik wisata di tempat-tempat destinasi-destinasi baru tersebut.